sore dan shalom untuk kita sekalian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi baik teman-teman, sebelum kita memulai kelas katekisasi kita pada saat ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17, bait yang kelima. Kau bagai udara, sumber kehidupan, tempat gerak semua, dan sisa kata selanjutnya. Kau bagai udara, sumber kehidupan, dan tempat gerak semua. Lautan terhingga, buatlah diriku layak menyelami di Kau. Kau penuh dalamku, aku di dalammu, Kau kerinduanku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami semua, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Dan untuk itu Tuhan, berikan kami roh hikmat, kebijaksanaan-Mu, dan juga keberanian yang hanya berasal daripada Mulia Allah, sehingga apapun yang kami pelajari sebentar Tuhan, boleh juga menjadi pedoman dalam kehidupan kami, terkhususnya kami sebagai anak-anak remaja, bagaimana kami menjaga lingkungan kami dengan baik, ya Allah. Bapa di sorga, kegiatan proses katekisasi kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan ke tangan kasihan-Mu. Saat ini akan menjadi topik katekisasi kita, tema besarnya yaitu alam sebagai ibu kehidupan. Saya ulangi lagi, alam sebagai ibu kehidupan. Ini ada yang mau berefleksi, bagaimana perasaannya gitu ya kita melihat di gambar ini, apa yang kita mau refleksikan, apa yang digambarkan di sini. Ceritakan alam, apa lagi? Alam, ada sampah yang berserakan, apa lagi? Mungkin ada yang sudah pernah melihat ini. Bagaimana perasaannya teman-teman ketika melihat yang seperti ini? Pasti kita merasa kecewa, bagaimana dengan lingkungan yang begitu indah, namun yang begitu indah sebenarnya kita bisa jaga, bisa menjaga dirinya sehingga menyebabkan kerusakan alam, sampah yang berserakan dan juga pencemaran. Kita juga termasuk manusia. Alam digambarkan sebagai ibu kehidupan karena ia telah merawat, juga memberikan kita manusia ini untuk bisa menghasilkan seperti seorang ibu. Karena kita bersama bahwa seorang ibu itu akan bekerja keras untuk bisa menyediakan makanan, air, dan juga pendidikan bagi anak-anaknya. Nah, hanya pendidikan, tapi bagaimana seorang ibu ini melahirkan banyak hak, menciptakan atau bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu untuk anaknya, begitu juga dengan alam. Alam itu begitu menyediakan banyak hal
Apa dengan ibadah? Bagian dari ibadah. Kenapa kalau itu begitu? Sering diungkapkan oleh orang-orang. Apa maksudnya? Kenapa alam bagian dari atau punya kebersihan itu bagian dari ibadah? Kalimat ini sering kita gunakan, betul tidak? Sering kita dengar orang-orang mengucapkan bahwa ya kebersihan adalah bagian dari iman, bagian dari ibadah. Kalimat tersebut memberikan refleksi bagaimana pentingnya kita merawat alam ini dengan baik. Kita merawat alam, ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan ibadah pasti kita melakukannya dengan baik. Dan begitu pula dengan alam, kita harus merawat alam, memperlakukan alam itu dengan baik. Karena kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa alam memelihara manusia dan alam semesta. Namun alam juga menginginkan kita manusia ini sebagai alam manusia sebagai ciptaan Tuhan. Diminta untuk juga memiliki tanggung jawab terhadap alam dengan cara kita sampah dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya, dengan cara kita menanam pohon, dengan cara kita tidak menebang pohon dengan sembarangan, dengan cara kita menjaga kebersihan kita. Nah, teman-teman, kala ini kita menjadi manusia yang bertanggung jawab atas segala pemberiannya. Alam merupakan pemberian alam. Kita juga diciptakan oleh alam untuk bisa memelihara alam tersebut. Dan juga generasi berikutnya mereka bisa menikmati. Jadi kita saat ini ketika kita sudah mencintai alam dengan baik, ketika kita sudah menjaga kebersihan, maka otomatisnya generasi berikutnya juga mereka juga akan melihat generasi berikutnya mereka sudah menciptakan alam dengan baik, mereka sudah menjaga alam dengan baik, maka kami juga generasi sekarang juga harus bisa menjaga alam dengan baik. Nah, teman-teman, kita mulai dari menjaga kebersihan, mulai dari dalam diri kita. Kita juga harus bisa mempunyai pemahaman bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita dengan baik. Mulai dari keluarga kita, dari komunitas kita, teman air kita, dan anak kita. Pertama, bagaimana seharusnya cara kita memperlakukan alam? Cara kita memperlakukan alam yang seharusnya, yang positif, merawat apalagi. Ya, itu pasti apalagi menjaga kebersihan, jangan menebang pohon dengan sembarangan, apalagi jangan buang sampah dengan sembarangan, apalagi tanggung jawab kita sebagai ya, menjaga lingkungan, apalagi menjaga lingkungan supaya tetap bersih, tetap nyaman, tetap indah, tetap sejuk, apalagi jauh tadi mungkin yang sudah ada tadi bahwa bagaimana kita menjaga lingkungan dengan baik supaya terdapat tempat juga yang nyaman dan juga bagaimana kita memposisikan sampah pada tempatnya dengan baik. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjaga alam. Membuang sampah pada tempatnya apalagi. Kita juga dihimbau bagaimana menjadi manusia yang bertanggung jawab dengan makhluk atau lingkungan sekitarnya dengan cara menjaga alam dengan baik dan juga bagaimana kita menghargai makhluk hidup dengan baik. Teman-teman,
Satu kata untuk alam. Alam itu harus dijaga. Alam itu harus dilestarikan. Alam itu harus dirawat. Alam itu harus dilindungi. Alam itu harus bersih. Untuk itu, buang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah dengan sembarangan, jangan menebang pohon dengan sembarangan, dan jangan membakar lahan dengan sembarangan. Satu, dua, tiga. Betapa kita tidak bersyukur karena air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau dan bernada. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita semua, terima kasih banyak Bapa. Kemudian Tuhan dari awal hingga